Selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias, Indonesia. Saya ditekan mudah oleh Tuhan. Pasti kalau kamu tidak mengucapkan persejam lebih roti mana, aku cabut segala kuasamu. Artinya apa Tuhan terang kepada saya? Kamu kalau persejam ucap lebih roti mana? Ternyata inti kuasa itu di balik perjangkus. Tuhan mati ditombak-nombakkan darah. Maka ada bilurnya nyembuhkan. Maka sumber kuasa ucap itu karena Anda terima tubuh darahnya. Maka itulah Tuhan terangkan pada saya. Kamu jabarkan perjaman lebih roti mana. Ucapkan pendek. Saya tambahkan yaitu kalau nama roti mana makan tidur 40 tahun. Anda percaya saya, kalau punya iman, Tuhan yang ngomong, Anda generasi majikan. Generasi Tuhan. Kalau Yesus nggak ngomong saya dipotong sedang ngomong. Maka Anda ada percaya saya seorang mati. Anda majikan. Imannya majikan. Karena Tuhan pernah mengatakan, mau dicontoh, orang jatuh dosa, seksa setan, koma, ditolong dengan mie anggur. Kemudian sebelum ke surga taruh di penginapan. Artinya tinggal telepon makan. Maka Anda percaya saya. Tuhan yang ngomong bukan saya. Anda seorang majikan. Makan tidur tuh. Kalau orang Israel sama roti mana makan tidur 40 tahun satu generasi. Anda dengan saya. Tuhan mengatakan di dalam kisah Lukas 10. Apa? Yaitu Anda tinggal di penginapan, makan tidur. Setelah disembuhkan dari lumpuh, sembuhkan dari koma, dibawa ke penginapan. 2 set perjamuan, minyak anggur. Alkitab gambar-gambar sama dengan 2000 tahun. Jadi Anda saya yang nunggu usiakan kami, nunggu Tuhan datang. Anda yang ngomong Tuhan Yesus. Anda seorang Tuhan, amin. Anda bersama saya seorang Tuhan, saya nggak pernah miskin tuh. Walaupun saya nggak punya bapak, saya nggak pernah miskin, nggak pernah kekurangan, selalu ada uang di kantong saya. Padahal saya nggak punya orang tua, tapi saya punya iman. Jadi waktu saya Tuhan saya tidak bisa kolektor, dan saya Tuhan bisa hidup mewah. Saya tinggal dulu kalau tinggal di hotel yang bintang 7. Di Los Angeles, di LA. Di Hollywood ada hotel di bintang 7. Tuhan jawab saya, kamu penghasilanmu lebih dari seorang chairman. Tahun yang lalu Geraldine pernah bocor jantung, ya di mana dia 4 jam setelah saya lahirkan biru. Akhirnya kami bawakan, minta didoakan oleh Bapak, di mana kami punya waktu disisipkan saja, disisipkan pada Dharma Sakti acara pernikahan. Jadi selesai acara pernikahan kami bawakan Geraldine. Geraldine itu setelah dilahirkan masuk di ruang ICU. Ruang ICU itu adalah tiap detiknya hidup dan mati. Kita tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan masih mengizinkan dia untuk masih dapat berkumpul dengan kami selama 1 bulan. Kemudian setelah dari ICU ada proses turun ke ruang ICU biasa, terus baru turun ke tempat bayi normal, kemudian kami baru boleh balik ke rumah. Nah selama kami balik ke rumah kami minta untuk didoakan oleh Bapak kita, Bapak Pariaji untuk kesembuhan. Karena abang saya yang kebetulan dokter dan ahli jantung sendiri di Rumah Sakit Harapan kita bilang itu harus dioperasi dek. Saya yang sudah lama ikut gereja Tiberias, saya bilang sama suami saya tidak mau anak saya dioperasi. Saya imani perjamuan kudus itu melebihi pisau operasi. Amin. Yang sempurna, yang dapat menyembuhkan anak saya tanpa harus dibelek kiri kanan. Kita bayangkan Geraldine waktu sudah dilahirkan dia masuk ke inkubator.
di mana semua ditusuk oleh jarum-jarum yang agar menguatkan hidupnya lebih panjang lagi supaya lebih sehat lagi. Tapi saya bilang saya tidak mau anak saya dioperasi. Melihat itu saja saya sudah tidak tahan, sebagai seorang ibu tentunya kita tidak tahan. Nah setelah itu kami minta waktu untuk didoakan oleh Bapak Pariaji. Dilala dapat hari Jumat malam setelah acara pernikahan itu. Nah hari Sabtunya saya melihat jadwal Geraldine harus diperiksa. Saya sebelum ke rumah sakit, saya kasih lagi pot yang diberikan oleh Bapak ke dalam susunya Geraldine. Karena saya beranggapan kalau minum tentu anak bayi susu. Padahal segala sesuatu, apapun yang dicampur dengan susu akan ditawarkan. Tetapi darah Yesus tidak dapat ditawarkan oleh apapun juga. Seperti itu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya mau tanya nih Pak John Hutapea, bagaimana biasanya kan kalau ibu kan pasti yang paling sentimental. Kalau Bapak bagaimana perasaannya ketika lihat anaknya selama lahir 4 jam langsung biru dan 1 bulan di ICU Pak? Ya, karena kebetulan saya yang menangani dia begitu lahir. Oh iya. Jadi saya di depan saya itu diperiksa, kemudian di depan saya juga kelihatan biru. Ya, saya juga ya khawatir juga ya, tapi nggak ngerti. Iya. Ya akhirnya ini mesti masuk ke ICU ya sudah gitu. Ya. Sebulan Pak ya? Itu hampir sebulan lah hampir ada sebulan, di ya? ICU. Ditusuk kiri kanan segala macam ya. Biasa orang yang sudah sakit begitu kan infus di mana-mana gitu. Infus di mana-mana. Tetapi ada hal yang penting buat kita adalah bahwa Pak Pariaji itu memberikannya sekitar jam 8 malam ya kan habis acara itu. Kemudian dikasih pot, 2 pot apa 3 pot itu dicampurkan ke susu tadi kata ibu ya. Kemudian dikasih, artinya apa? Jam 8 ke jam 8 itu nggak nyampe 24 jam. Oh jam 8 malam Pak Pariaji Ya. kasih, jam 8 kita pagi jam 8 pagi sudah harus periksa. Periksa. Jadi sebenarnya sebelum datang bocor jantung, iya. terima darah Yesus, jam 8 malam. Belum 24 jam sembuh. Itu yang paling penting Boleh sebenarnya. kasih tepuk tangan buat Iya. Tuhan kita ya. Belum 24 jam sembuh langsung. Sembuh ya? langsung. Pak saya mau tanya nih Pak, kan dokter bilang bocor jantung, sebulan dirawat dan ketika setelah doakan Pak Pariaji ketika menemukan bahwa anaknya Geraldine sembuh, bagaimana respon dari dokternya Pak? Pada saat pemeriksaan pertama yang ibu sampaikan tadi, dia sudah bingung gitu ya. Karena dari rekod rumah sakit kan dia baca. Iya. Semua riwayat dalam 1 bulan itu dia baca. Dan dia periksa 1 kali, 2 kali, dia juga bingung. 3 kali, langsung dia bilang ini sudah sembuh gitu loh. Jadi dia sendiri juga bingung sebagai ahli jantung gitu ya. Dia dokter yang sangat terkenal sebenarnya di RS Rumah Sakit Harapan kita. Dan dia bingung, dia bilang ini sudah sembuh. Tetapi disuruh makan obat tadi. Namun 6 ibu bulan tidak balik kasih. lagi. Tapi dia bilang lagi untuk memastikan nanti tolong kembali 6 bulan. Kita datang 6 bulan kemudian, ya dia bilang sudah nggak perlu datang lagi. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara ya. Apa yang ingin disampaikan kepada jemaat pada malam hari ini? Silakan Ibu atau Bapak. Saya ingin menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetap percaya bahwa mujizat tetap selalu ada. Amin, boleh kasih Tuhan berkati. Ibu Neti ada pesannya? Pesan saya seperti ibu-ibu Pada umumnya ya. umumnya yang melo ya. Iya. Tetaplah kita hidup di dalam perjamuan kudus dan minyak urapan dan tetaplah setia. Boleh kasih tepuk tangan, itu penting sekali. Tetaplah tinggal dalam perjamuan minyak urapan. Ngomong-ngomong, ini yang di tengah Geraldine 17 tahun yang lalu ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong saudara ya. Bertumbuh sebagai seorang putri yang cantik. Dek, boleh ngomong Dek sama pemirsa atau sama jemaat di tempat ini. Aku ingin bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan aku mujizat. Karena aku tahu bahwa mujizat yang Tuhan kasih dalam hidup aku itu bukan kebetulan, namun itu rencana Tuhan dalam hidup aku. Agar aku bisa bersaksi di tempat ini pada saat ini, dan aku juga mau berterima kasih kepada Mama Papi karena tetap tetap walaupun dalam keadaan tersebut mereka nggak give up buat aku, jadi aku sangat bersyukur.
mau nangis dia saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya.